Bentar. Oh, ya udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita bertemu lagi pada CBL yang kelima. Kemudian untuk kasus pada hari ini, di sini kasusnya ini terkait dengan penyakit endokrin. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Restiani, NIM 066, sebagai moderator pada hari ini. Dan saya di sini ditemani oleh rekan saya yaitu Reva Rahma dengan NIM 064 sebagai notulen. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu di sini ada Hanum Amelia Fahmi dengan NIM 066, kemudian ada Emira Ifat dengan NIM 067, Destiana Ramadanti dengan NIM 068, Maitsa dengan NIM 069, dan Safira Nabila dengan NIM 107. Baik, langsung saja kita mulai dengan membaca kasus. Di sini kita mendapatkan kasus satu, yaitu terdapat Tuan AB dengan umur 57 tahun dengan berat badan 65 kg. Di sini pasien masuk rumah sakit dengan keluhan pusing, kemudian badan pegal, sesak, mual, kaki bengkak. BAK-nya ini sedikit, yaitu kurang dari 100 ml per 24 jam. Kemudian pasien selama 1 tahun terakhir ini rutin hemodialisis seminggu 2 kali. Untuk tanda-tanda vitalnya di sini suhu pasiennya ini 37,8 derajat Celcius, tekanan darahnya ini 195 per 100 mmHg, kemudian nadinya itu 100 kali per menit, dan nafasnya itu 20 kali per menit. Kemudian untuk data laboratoriumnya di sini dapat dilihat ada nilai Hb-nya yaitu hasilnya 6,1, leukositnya 18.300, albuminnya 3,4, albuminnya 2,8, kaliumnya 6,1, fosfatnya kalsiumnya 7,8, fosfatnya 6,3, ureumnya 189, kreatininnya 11,5, kemudian FE serum 60, dan TIBC itu 350. Baik, kemudian yang pertama di sini bisa dilihat untuk tanda-tanda lab, data-data labnya itu berdasarkan nilai yang sudah ada dapat dilihat untuk keterangannya apakah ada yang tidak normal. Silahkan untuk yang mau menjawab bisa raise hand kemudian menyebutkan nama dan NIM-nya. Ya, silahkan Mbak Emira. Berarti itu berdasarkan, perkenalkan saya Emira NIM 67. Untuk HB-nya itu berarti rendah, sama yang serum FE-nya itu juga rendah kan. Nah itu keduanya itu mungkin ada hubungannya dengan anemia mungkin, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Emira. Kemudian apakah ada yang ingin menjawab lagi? Baik, silakan Hanum. Ya, perkenalkan saya Hanum Amelia Fahmi, NIM 065. Ini buat parameter albuminnya itu kan pasien itu hasilnya 2,8 dengan nilai normalnya itu 3,4 sampai 5,4. Berarti albumin pasien itu rendah. Terus kemudian fosfatnya itu termasuknya tinggi karena nilai normalnya itu 2,5 sampai 4,5 dengan sedangkan hasil pasien itu 6,3. Terus kemudian untuk TIBC-nya itu termasuknya masih dalam waktu rentang normal. Terus kemudian albumin sama fosfatnya itu kemungkinan disebabkan karena pasien ini mengalami CKD. Terima kasih. Baik, selanjutnya Destiana, silahkan. Ya, terima kasih Resti. Saya Destiana Ramadanti dengan NIM 68. Izin untuk untuk ngasih tahu yang parameter labnya itu. Di sini kan bisa dilihat ya leukositnya itu hasilnya 18.300. Nah, sedangkan nilai normalnya itu mulai dari 3.200 sampai 10.000, berarti untuk leukositnya itu tinggi. Kemudian untuk kaliumnya juga bisa dilihat hasil dari pasien kan 6,1. Nah, sedangkan nilai normalnya itu rentannya 3,4 sampai 4,5, berarti ini juga tinggi.
Nah, terus juga untuk kalsiumnya itu juga itu rendah, Res. Karena kan hasil dari pasien 7,8. Untuk nilai rentan normal itu 8,5. Waktunya tolong diperhatikan ya, kelompok 2 ya. Nanti biar nggak terlalu lama ya. Jadi untuk ketua tolong memperhatikan waktunya. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Oh ya, berarti untuk leukosit sama untuk kaliumnya itu tadi meneruskan untuk Hanum termasuk di CKD juga, Res. Yaitu kalau di kalsium kayaknya dia ikut di CKD juga deh kayaknya. Oke, kalau aku segitu, Res. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi? Baik, bisa dilihat ya di sini untuk nilai ureumnya juga tinggi ya teman-teman. Kemudian nilai kreatininnya juga di sini tinggi. Kemudian kita langsung aja lanjut ke pengobatan yang didapatkan oleh pasien. Jadi di sini pasiennya ini mendapatkan ceftriaxone injeksi, kemudian furosemid, amlodipin, kandesartan, ondansetron, omeprazol, natrium diklofenak, asam folat, natrium bikarbonat, transfusi PRC, dan infus RL. Nah, di sini berdasarkan terapi yang diberikan oleh pasien, apakah ada yang tahu di sini obat-obatan untuk diagnosa apa saja? Yang tahu bisa langsung menjawab. Ya, silakan Mbak Emira. Tadi kan ya Emira 67. Tadi kan aku tentang serum sama yang HB rendah itu kan anemia. Nah, ini yang dari sepengamatan aku mungkin yang transfusi PRC sama asam folat itu kemungkinan besar untuk mengatasi anemianya. Baik, selanjutnya Safira silahkan. Oke, terima kasih Resti. Saya Safira, NIM 107. Mungkin ini yang ceftriaxone itu kenapa dipakai karena ada indikasi infeksi dari leukosit sama tingginya leukosit sama demamnya. Kemudian mungkin NA bikarbonat kenapa dipakai mungkin pada pasien CKD ini bisa adanya asidosis, jadinya diterapi NA bikarbonat. Ya, baik, terima kasih Safira. Kemudian silahkan Reva. Ya, izin, nama saya Reva, NIM 64, izin jawab. Mungkin kandesartan sama amlodipin itu untuk hipertensinya pasien, karena tadi kan pasien tinggi sekali ya, 190/100 gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Reva. Kemudian silahkan Maitza. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Maitza NIM 69. Berarti yang belum ini ada furosemid ya. Furosemid itu kan golongan diuretik, jadi kemungkinan itu buat CKD-nya. Terus furosemid itu untuk CKD, ondansetron ini dia kan sebenarnya obat anti HT3 ya. Biasanya sih dipakai untuk mual muntah. Mungkin nanti dicari hubungannya apakah ini pasien ada tindakan medis yang menyebabkan mual dan muntah sehingga perlu diberikan ondansetron atau tidak. Omeprazol juga itu kan dia mungkin ya diberikan karena ada banyak obat yang pasien terima, jadi dikasih proteksi lambung, mungkin nanti dicari apakah benar-benar diperlukan atau tidak. Terus natrium diklofenak itu kan dia NSAID, jadi mungkin buat nyeri-nyerinya pasien kan tadi nyeri ya. Terus asam folat udah, natrium bikarbonat udah, transfusi PRC udah, sama infus RL. Infus RL mungkin dia itu buat maintenance elektrolit di tubuhnya ya, tapi nggak tahu, nanti mungkin perlu kita cari tahu lebih lanjut lagi apakah infus RL ini
bisa diberikan kepada pasien dengan CKD atau tidak. Mungkin itu, Resti. Terima kasih. Baik, terima kasih Maitsa. Ya, jadi di sini pada kasus dapat dilihat ya pasiennya ini mengalami CKD, kemudian ada anemia juga ya. Kemudian di sini juga tadi tanda-tanda vitalnya juga pasiennya mengalami demam ya teman-teman. Jadi di sini pasiennya juga mengalami demam, kemudian hipertensi dan mual muntah. Nah, berdasarkan kasus yang tadi sudah kita bahas, kita bisa langsung aja cari DRP apa aja yang ada. Untuk cari DRP-nya saya beri waktu sekitar 10-15 menit, dan kalau misalkan memang sudah ketemu bisa langsung raise hand dan menjelaskan. Terima kasih teman-teman. Punten Reva, boleh dilihatin tadi problem mediknya apa aja nggak? Berarti CKD, hipertensi, sama anemia ya? Oke. Mau masuk? Enggak deh, nggak jadi, nanti aja. Apa sekarang aja. Aku lagi nyari yang hipertensi sih ini di CNC 8. Coba aku cari, ternyata ada pembagian untuk hipertensi. Aku mastiin dulu ya obatnya udah benar atau belum. Mbak, berarti nanti kalau misalkan cari yang hipertensi, cari obatnya yang dia aman buat ginjal ya Mbak, soalnya kan maksudnya obatnya udah bener belum? Maksudnya aman buat pasien dengan gangguan ginjal atau enggak gitu Mbak?
Oh, oke, berarti yang apa ya, tidak nefrotoksik gitu ya? Nah ya, itu nefrotoksik. Oke. Apalah itu. Oke, nanti aku juga cari gitu. Izin masuk. Iya. Ya, di CKD juga ya dilihat buat keseimbangan elektrolitnya. Di sini kan tadi pasiennya itu ada hiperkalemi, kemudian hipoalbumin, terus ada hipokalsemia sama hiperfosfatemia ya. Ya, kemudian Safira silahkan. Masuk mungkin itu ya ngitung yang tadi apa clearance kreatininnya. Terus tadi udah ngitung pakai yang rumus apa yang 140 kurangi umur itu clearance kreatininnya itu 6,5 ya CLCR-nya. Nanti mungkin bisa digunain buat penurunan dosis atau gimana obat-obatan. Satuannya apa ya, Sab? Saya. Oke. Mili per menit bukan sih? Iya tuh, mili per menit. Clearance kreatinin sama EGFR itu sama apa beda, Sab? Sama ya? Setahu aku juga kayaknya sama sih. Karena mungkin yang dihitung dari GFR tuh dihitung dari clearance kreatininnya gitu. Atau mungkin ada yang mau ngoreksi. Oh iya, tadi kan gagal ginjalnya GFR-nya berapa tadi? 6,5. Yang kalau aku tahu ini dia udah gagal ginjalnya udah stage 5 gitu. Dan emang benar udah harus melakukan hemodialisis. Karena kalau yang yang stage 5 gagal ginjal itu GFR-nya kurang dari 15 mili per menit gitu. Ya, silakan Maitza. Ya, terima kasih. Saya Mesanim 69. Ini kan tadi pasien itu kan CKD, terus ada apa keseimbangan elektrolitnya terganggu ya. Tadi ada hiperkalemi, ada hipoalbumin, itu sih bukan elektrolit sih, tapi ada hiperkalemi, ada hipokalsemi, ada hiperfosfatemi ya. Itu kan semuanya pengaruh apa disebabkan karena CKD dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk hiperkalemi sendiri ini tuh dia ketidakseimbangan elektrolit yang paling umum ditemukan pada pasien CKD. Nah, kalau misalkan tadi aku ini sambil baca kasusnya sih, dia tuh udah diterapi sebenarnya hiperkaleminya itu pakai furosemid. Furosemid itu dia kan diuretik ya, yang dia bikin berkemih terus, dan dia itu loop diuretik kan. Loop diuretik itu emang disarankan untuk pasien hiperkalemi biar kalium berlebih yang ada di dalam darah itu bisa terekskresi. Karena kalau misalkan pasien CKD hiperkalemi itu, dia bisa hiperkalemi karena ekskresi kaliumnya itu terganggu karena si ginjalnya bermasalah ini kan. Makanya dikasih furosemid. Nah, terus dikasih natrium bikarbonat juga kan karena biasanya asidosis, jadi dikasih natrium bikarbonat. Tapi di sini kalau aku merhatiin itu pasien belum dikasih Na-glukonat. Nah, ini kan apa pasien itu kan kaliumnya 6,1 ya. Padahal normal paling tinggi aja 4,5. Itu udah tinggi banget. 6,1 tadi aku juga sempat baca dia tuh masuknya golongan severe atau apa sih bacanya nggak tahu aku. Berat lah intinya ya.
6,1 soalnya di atas 6. Jadi dia tuh parah banget hiperkaleminya. Jadi butuh natrium glukonat buat apa namanya? Dikasih biar dia enggak aritmia. Jadi DRP-nya buat yang CKD hiperkalemi, aku mau saran ada terapi tambahan yaitu butuh CA glukonat kayak gitu. Dah. Baik, terima kasih Maitza. Selanjutnya silahkan Destiana. Iya, terima kasih Resti. Di sini aku mau nganuin DRP tentang problematik hipertensi. Aku juga tadi nyari sama sama kayak Mbak M itu di guideline-nya GNC 8. Itu kan di sini kan pasien dikasih amlodipin 10 mg 1 kali 1 ya. Nah, pas aku lihat di GNC itu ternyata amlodipin kan merupakan golongan CCB. Nah, itu tuh ternyata si CCB ini atau si amlonya ini bisa nyebabin edema ke si pasien gitu. Nah, sedangkan pasien kita kan masuk rumah sakit kan kakinya udah bengkak kan. Nah, ditakutkan atau dikhawatirkannya nanti kalau misalnya amlodipinnya ini masih dipakai atau dikonsumsi sama pasien, nanti malah takut tambah memperparah kayak gitu. Nah, makanya mungkin solusinya atau saran dari aku itu buat amlodipinnya dihentikan. Gitu. Baik, terima kasih Destiana. Aku juga mau nyambung ke Desti ini ya. Tadi kan furosemitnya ini kan buat CKD ya. Nah, terus habis itu pasien kan juga awal-awal itu kakinya bengkak. Nah, di CNC 8 itu aku udah lihat furosemid itu bisa diberikan untuk pasien dengan edema gitu. Jadi furosemidnya tetap dilanjutkan. Baik, terima kasih Reva. Baik, teman-teman, apakah ada? Oh ya, silahkan Safira. Ya, terima kasih Resti. Ini aku cari-cari tentang Iveflip buat yang di CKD. Nah, kan kita tuh pasiennya edema sama CKD ya, ada gangguan ginjal, makanya aku lihat tuh TPM dari si infus RL-nya itu gede banget. Nah terus buat pasien CKD si RL ini tuh dapat menyebabkan asidosis laktat. Asidosis laktat jadi penumpukan laktat di dalam tubuh. Nah selain itu untuk pasien CKD itu harus dikurangi intake natriumnya, sedangkan si RL ini mengandung natrium. Nah, aku menurut Safi ke-mute apa ya? Iya, Safira masih ke-mute. nyampe mana? Sampai yang natrium, intake natrium harus dikurangi. Cek, udah deh ya. Udah kan ya, suaraku udah ada? Udah ada. Udah.
Nah, kenapa dikurangi natrium kan juga dia hipertensi ya, jadinya pengurangan natrium. Nah, menurut aku ada DRP dari pemilihan infus ini. DRP-nya itu terapi kurang tepat, sehingga aku sih nyaranin IV infusnya ini tuh diganti ke dextrose 5%. Nah, mungkin kenapa dextrose 5% kan ini pasiennya itu apa ya, butuh homeostasis gitu kan buat terapi resusitasinya. Nah, pilihannya itu ini ada dextrose ini. Kemudian untuk apa, kecepatan infusnya nanti mungkin Maaf Safi, ke mute lagi. apa ya, dia otomatis ke mute. Ya udah, pokoknya aku rekomendasiin untuk dextrose 5%. Buat TPM-nya nanti lanjut deh, soalnya ini belum selesai kecepatan infusnya. Baik, terima kasih Safira. Kemudian selanjutnya Hanum, silahkan. Ya, saya Hanum Amelia Fahmi, NIM 065, izin menambahkan. Jadi, tadi dilihat dari data laboratorium itu, pasien itu parameter albuminnya itu kan rendah. Berarti pasien itu mengalami hipoalbumin. Nah, menurut Kak Diko itu bahwa pasien ini mengalami penurunan albumin ini terjadi itu disebabkan karena CKD-nya gitu. Terus kemudian di dalam terapi yang ada di kasus itu kan album itu kan belum diberikan terapi ya. Nah, yang berdasarkan yang aku baca itu apa namanya, selain diberikan treatment menggunakan obat, album itu juga bisa hipoalbumin itu bisa diberikan terapi non farmakologi seperti mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, terus kemudian apa, dilihat juga berat badan dari pasien. Nah, ketika pasien itu mengalami obesitas, itu dapat menurunkan berat badannya. Jadi dengan penurunan berat badan itu sendiri, itu dapat meningkatkan albuminnya. Terus kemudian karena apa namanya, albumin itu pasiennya itu sangat rendah, itu aku merekomendasikan diberikan albumin. Terima kasih. Baik, terima kasih Hanum. Aku izin masuk juga ya di sini, di yang CKD kan tadi pasiennya ini nilai fosfatnya kan tinggi ya, 6,3. Nah, di sini pasiennya ini berarti mengalami hiperfosfatemia. Hiperfosfatemia ini bisa disebabkan karena pasiennya ini juga terdiagnosis CKD. Nah, jadi berdasarkan guideline KIDO, biasanya kadar fosfat itu sebaiknya diturunkan sampai di batas normal. Cara mengatasinya itu bisa dengan restriksi diet fosfat, kemudian penggunaan agen penurun fosfat, dan dialisis pada pasien CKD stadium akhir. Kemudian untuk pasien yang mengalami CKD stadium 3 sampai 5 dengan dialisis ini biasanya itu penggunaan agen pengikat fosfatnya itu berbasis kalsium sebaiknya itu harus dibatasi, dan penggunaan jangka panjang agen pengikat fosfat berbasis aluminium itu sebaiknya dihindari. Jadi nanti tinggal dicari aja terapi buat yang apa namanya, yang baik buat menangani hiperfosfatsemianya ini. Terima kasih. Baik, silakan Mbak Emira. Oke, tadi aku udah bilang ya, ya Emira NIM 67,
mau nyari yang di JNC 8 itu aku nemu udah ada guideline-nya. Ternyata emang benar di guideline JNC 8 ini tuh dibagi berdasarkan apakah ada diabetes atau CKD atau enggak. Nah, berarti kalau pasien kita kan ada CKD nih, dia berarti masuknya itu ke yang ini CKD present ada CKD dan tuh goals dari tekanan darahnya itu dia kurang dari 140/90. Mungkin itu nanti jadi monitoring keberhasilan dari terapi hipertensinya ya, karena dari JNC 8 ini kalau ada CKD itu monitoringnya di bawah tekanan darahnya di bawah 140/90. Nah, ini untuk terapinya bisa menggunakan ACEI atau ARB. Nah, pada pasien ini tadi itu kan yang untuk obat hipertensi itu ada kandesartan, ada amlodipin, ada furosemid. Tadi disebutkan amlodipin itu menyebabkan edema, jadi tidak digunakan. Berarti tersisa kandesartan, berarti udah sesuai karena kandesartan itu kan masuk ke ARB. Nah, tapi aku udah nyari lagi untuk dosisnya. Ternyata kalau aku nyari di MIMS, ternyata kalau normalnya kalau pasien itu kan sekarang dapatnya 16 mg. Nah, ternyata kalau untuk pasien CKD itu tuh harus di adjustment, dosisnya harus disesuaikan. Nah, menurut MIMS itu dosis seharusnya itu 2 mg. Jadi mungkin nanti ada DRP untuk yang hipertensi plus CKD itu DRP-nya overdose karena harusnya 16 mg, harusnya 2 mg jadi 16 mg kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Emira. Oke. Di sini aku izin masuk juga ya. Di sini kan pasiennya ini untuk CKD, di sini kan pasiennya ini diberikan terapi natrium diklofenak 3 kali 25 mg. Nah, di sini terdapat DRP yaitu adverse drug reaction. Jadi untuk penjelasannya itu penggunaan NSAID pada pasien CKD ini dapat memperparah kondisi ginjal pasien dan dapat menurunkan efektivitas obat-obatan yang biasa digunakan oleh pasien CKD seperti ACE inhibitor, ARB dan loop diuretik. Kemudian selain itu penggunaan NSAID juga dapat menginduksi hiperkalemia dan hiperkalemia ini sangat berbahaya pada pasien CKD karena dapat mengakibatkan kematian yang mendadak. Seperti itu. Saya Reva, ini mau tanya aja sih sama Mbak Mira yang udah nemu ya. Kenapa kok ini dosis kandesartannya harus di-adjust gitu? Oke. Aku kayaknya Apa pernah dosis semua obat itu buat pasien CKD itu harus di-adjust? Aku tuh dulu kayaknya pernah tahu gitu kalau untuk pasien CKD itu kayaknya harus di-adjust gitu. Yang lain ada yang masih ingat nggak? Coba aku cari-cari lagi. Oke, Mbak. Apakah harus berarti kan harus diturunkan gitu ya? Kemungkinan sih ada ngaruh sama GFR-nya gitu mungkin ya.
Ya, silakan Safira Nabila. Mungkin izin nambahin yang tentang adjust dosis, mungkin gara-gara pasiennya kita kan ginjalnya mungkin fungsi ginjalnya menurun, jadi obat-obatan juga mempengaruhi gitu, jadinya harus di-adjust. Terus mau nambahin tentang yang kecepatan infus dextrose, setelah aku cari dan menyesuaikan kondisi pasien ini kan ada CKD sama demam ya, demamnya ada 37,8. Setelah dicari-cari itu kecepatan infusnya itu 2,8 per menit gitu. Nanti untuk perhitungannya mungkin dikirim aja ya. Atau gimana? 2,8. Terus nambahin dextrose juga kan kita pakai bikarbonat. Nah, si RL itu nggak boleh dicampur sama bikarbonat, yang boleh dicampur itu dextrose. Udah, itu aja. Baik, terima kasih Safira. Apakah ada tambahan lagi teman-teman terkait DRP yang dialami oleh pasien? Ya, izin masuk. Aku Hanu Amelia Fahmi, NIM 005. Jadi tadi menanggapi dari pertanyaan yang Reva, mengapa kita tuh harus melakukan adjustment dose ya, karena pasien kita itu kan mengalami CKD. Terus kalau misalkan pasien itu nggak dilakukan adjustment, nanti kadar obat dalam darahnya itu akan naik karena obat itu kan nggak bisa diekskresi karena pasien itu kan mengalami CKD. Nah, kalau misalkan nggak di adjustment dose itu kan kadar obatnya itu kan tinggi ya. Nah, itu tuh nanti bisa menyebabkan toksik gitu dalam tubuh gitu. Bukan memberikan efek yang baik dalam tubuh tapi memberikan efek toksik gitu. Bagaimana Reva? Sudah, makasih Hanum. Oh iya, mau nambahin juga berarti yang tadi punya Resti. Tadi kan NSAID itu yang diclofenac itu kan dia menyebabkan hiperkalemia. Kalau misalkan hiperkalemi itu bahaya buat pasien CKD. Nah, berarti kalau misalkan kalau gitu mungkin aku merekomendasikan bahwa si NAD-diclofenac itu bisa dihentikan karena kan itu menyebabkan hiperkalemi. Terima kasih. Baik, terima kasih Hanum. Kemudian apakah ada lagi teman-teman yang mau dibahas? Ya, silahkan Destiana. Oh ya, Reva udah selesai ngetiknya belum, Rev? Oke, iya. Oh, tadi kan ada problematik anemia kalau nggak salah di bawah ya. Itu kan belum dibahas sama sekali. Nah, itu tuh kalau buat anemianya kan si pasien itu kalau nggak salah dikasih transfusi PRC ya. Nah, kan terus juga dilihat dari data labnya untuk HB-nya kan 6,1 itu rendah. Nah, kalau nggak salah tuh di guideline anemia NCKD kalau nggak salah tuh, tapi aku lupa itu di mana, sorry banget. Nah, itu tuh kalau nggak salah untuk HB yang kurang dari 8 atau 9 gitu pokoknya itu tuh udah bener pakainya PRC gitu. Nah, kalau misalnya HB-nya itu kurang dari rentan dari 9 sampai 10 baru pakainya ESA gitu. Jadi untuk pasien kita udah tepat untuk pakai PRC. Gitu aja sih, Rev. Reva sama Resti. Makasih. Baik, terima kasih Desti. Silahkan Maitza. Iya, ini ya tadi kan aku kan usul ada DRP kebutuhan terapi tambahan ya, tambahin CA glukonas biar nggak aritmia. Nah, tadi aku juga sempat nyari dosisnya buat si penambahan CA glukonas ini. Jadi dia itu dikasihnya bentar mana ya tadi?
CA glukonas itu dikasihnya 10 sampai 20 mili. CA glukonas 10% itu 10 mili, itu tuh dikasihnya pakai IV bolus, tapi dikasihnya perlahan gitu, sekitar 2 sampai 3 menitan gitu. Jadi dikasihnya pelan-pelan. Itu buat dosis kalsium glukonatnya. Terus kalau misalkan buat dosis furosemidnya udah bener sih 20 mg ya. Terus mau nambahin juga, ini kan tadi pasien dikasih CA glukonat itu kan karena dia hiperkalemi dan butuh CA glukonas biar enggak aritmia. Ternyata si furosemid ini dia juga bisa, pasien kan udem. Nah, karena furosemid ini juga bisa buat terapi udemnya biar udemnya itu berkurang karena dia punya efek bikin berkemih gitu. Jadi furosemidnya bisa buat udem juga kayak gitu. Baik, terima kasih Maitsa. Kemudian aku izin masuk juga ya. Di sini kan tadi pasiennya itu hiperfosfatemia. Nah, di sini kan berarti pasiennya dibutuhkan terapi tambahan ya. Jadi pas aku cari-cari di sini buat terapi yang paling efektif buat hiperfosfatemia itu bisa pakai fosfat binder. Nah, golongan fosfat binder yang dipilih itu bisa sevelamer dengan dosis awalnya itu bisa 800 sampai 1.600 mg 3 kali sehari seperti itu. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin dibahas lagi terkait dari DRP pasien? Mungkin diituin kali ya, disimpulin gitu karena tadi lumayan banyak gitu. Jadi aku agak-agak nggak ingat yang terapinya tuh jadinya pakai apa aja. Ya, Kak, coba ke atas. Ya untuk jadi kita simpulkan ya di sini untuk problem medik yang pertama itu ada CKD. Di sini DRP yang sudah ditentukan itu yang pertama ada terapi kurang efektif, yaitu IV infusnya itu diganti pakai dextrose ya teman-teman. Kemudian di sini ada juga terapi tambahan untuk hiperkalemi dan untuk hiperfosfatemia. Terus setelah kemudian terus kemudian ada terapi tidak efektif juga, yaitu yang diclofenac ini dihentikan ya teman-teman. Kemudian ada juga di sini adverse drug reaction, yaitu NSAID pasien ini dapat memperparah ginjal pasiennya. Kemudian pada hipertensi di sini DRP yang didapatkannya itu ada overdose, jadi dosis dari kandesartannya ini perlu diturunkan. Kemudian ada terapi tidak efektif yaitu pada pengobatan amlodipin. Selanjutnya pada anemia di sini pasiennya itu mendapatkan transfus PRC, jadi tetap digunakan, jadi tidak ada DRP. Dari sini dari problem medik yang tadi kita sudah bahas, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi oleh teman-teman? Mungkin aku mau konfirmasi lagi. Maaf. Yang furosemid itu berarti bisa untuk yang CKD juga bisa untuk yang edema yang bengkak kakinya gitu. Apa gimana? Mungkin ada yang mau nanggapin nggak? Aku masih agak bingung. Ya, Ais, silahkan, Maitsa.
Iya, ada izin menanggapi ya, karena tadi yang nyinggung furosemid juga aku. Jadi apa sih, furosemid tuh kayak ada efek biar nggak edemanya gitu loh Mbak. Jadi sebenarnya furosemidnya itu buat CKD-nya, karena maksudnya kan CKD nih, jadi ekskresi cairan dan elektrolitnya terganggu. Terus salah satunya jadi hiperkalemi. Nah, karena dikasih furosemid, harapannya nanti kalium berlebih yang ada di darah itu bisa terekskresi gitu loh Mbak. Nah, kan itu kan dengan cara jadi apa? Jadi berkemih terus. Nah, jadi dia tuh maksudnya buat CKD tapi bisa ngasih efek buat udemnya gitu loh Mbak. Jadi ya kayak gitu. Jadi efek win-win kayak gitu ceritanya. Nyambung nggak Mbak? Oh ya Pak, berarti emang bisa buat dua gitu ya? Bisa Iya. untuk CKD, bisa untuk yang edemanya gitu. Itu berarti mengeluarkan cairan gitu ya, diuretik itu kan ya berarti ya? Dia diuretik. Kan dia udemnya juga kemungkinan karena CKD-nya. Oh iya 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 iya. Oh berarti mungkin masuk yang tadi siapa ya, Hanum tadi yang bilang kalau CKD itu nanti kan susah untuk mengekspresikan gitu ya. Yang apa tadi, yang amlodipin itu kan, kok amlodipin? Apa ya tadi? Oh kandesartan yang di adjustment dose itu. Coba Mungkin lihat mana sih? itu tuh yang Hanum itu loh. Iya, ya, Adjustment. kandesartan yang di adjust. Itu kan Nih, karena nggak bisa ini diekspresikan kandesartan. gitu kan, jadi di adjustnya harus turun gitu. Berarti sama aja cairan itu juga susah juga untuk keluar gitu ya kalau pada CKD gitu ya. Ya mungkin bisa jadi. Terus sebenarnya izin masuk boleh nggak Res? Apa Mbak M udah selesai belum? Udah, aku udah selesai, makasih. Ya, boleh. Ini kan pasien tekanan darahnya tinggi ya. Tekanan darahnya tinggi, terus obat HT-nya itu kan dia kandesartan sama apa tadi di bawah? Amlodipin. Amlodipinnya dihentikan, kandensartannya itu diturunin. Maksudnya ada terapi penggantinya atau enggak? Soalnya maksudnya ini kan tekanan darahnya tinggi, tapi obat hipertensinya malah kita ilangin satu, kita turunin dosisnya satu. Itu gimana? Oh iya benar juga ya itu. Untuk berarti kan ini pasien tadi masuk berapa, tekanan darahnya berapa ya tadi, lupa? 190 per 190. 100. Oke. Tapi tadi aku membaca sedikit sih di CNC kalau misalnya pasien hipertensi sama CKD disertai CKD itu biasanya dikasih ARB atau ACI tambah satu obat lagi gitu dari obat gulangan anti hipertensi. Tapi yang furosemid itu tuh bisa untuk hipertensinya juga nggak sih? Iya, termasuk. Berarti mungkin karena kan dia iya. diuretik. Jadi sekalian obatnya. Oh, atau mungkin ini kan masih hari pertama gitu datanya ya. Kan karena tidak ada riwayat obat sebelumnya, mungkin anggapannya kita tunggu saja, mungkin efeknya nggak langsung. Apalagi ini kandesartannya kalau nggak salah itu tablet. Benar. Coba scroll ke atas, Reva. Siapa sih Natuli? Kandesartannya, nah itu tablet. Coba mungkin nanti pertimbangan apakah benar tablet atau mungkin diganti jadi intravena gitu ya. Tapi kalau misalnya emang belum turun, aku mikirnya mungkin karena masih hari pertama gitu, jadi mungkin belum terlalu kelihatan gitu sih. Datanya juga nggak lengkap ya Mbak. Iya benar. Berarti terapi tambahannya itu si furosemidnya itu ya, Ref? Sekalianan gitu ceritanya. Iya, oh ya, Oke.
Baik teman-teman, apakah ada yang akan dibahas lagi atau sudah cukup? Sejauh ini cukup sih. Kayaknya udah terbahas semua. Dari aku juga cukup. Cukup, Res. Baik, kalau begitu, kalau sudah cukup, saya cukupkan diskusi CBL 5 Varter pada hari ini. Kemudian teman-teman di sini bisa melanjutkan untuk menulis SOAP. Terima kasih banyak atas waktunya. Di sini tadi diskusinya sudah cukup baik ya teman-teman. Kemudian saya sebagai moderator dan Reva sebagai notulen, mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan pada diskusi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, semangat. Terima kasih semuanya.